Semangat pagi. Kita paginya masih di sini ya. Kita lagi membenarkan olah tuh ikan gurame kita ya, yang udah ukuran 5 jari ke atas. Itu yang pertama ya. Dan ini ada yang kecil-kecil ini ya, yang kemarin kita dari kolam beton kita bawa ke sini. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai bersarang ya. Ikan gurame kita sudah mulai bersarang ya. Nah, di sini kuncinya dari budidaya ikan gurame di air bening atau air sumber ya. Karena kita sudah berbagai pengalaman, sudah mungkin berapa ribu yang mati atau terkena jamur atau penyakitan ya. Karena ini di kolam-kolam air bening atau air sumber ya, di daerah pegunungan ya. Kita berbagai macam cara, berbagai macam upaya untuk bisa menjadikan sehat atau menjadikan bagaimana sih cara membudidayakan di air yang bening atau air sumber yang tidak sering mati atau tidak berpenyakitan ya, kira-kira. Karena kita sudah berbagai macam cara, dari obat ataupun dari tanaman alam ataupun dari apa saja kita udah coba. Kita udah coba berbagai macam cara supaya air yang kita pelihara ikan gurame itu sehat. Dan mungkin sudah ribuan, ratusan, mungkin ribuan ya ikan gurame kita yang mati dari ukuran buriak, dari ukuran oyong, dari ukuran silet sampai dengan indukan. Itu kita pernah mengalami kematian ya. Dan kita punya penemuan bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan ikan atau memaksimalkan angka kematian di kolam air bening. Di sini dilihat dari lebar kolam itu tidak ada pembuangannya ya. Kita punya penemuan, kita tidak menggunakan pembuangan. Begini. Jadi kita pembuangannya kita tutup sekalian, tutup total. Jadi tidak ada air mengalir lewat pembuangan. Dia mengalir hanya masuk ke rongga-rongga tanah atau meresap ke tanah. Itu. Dan ini aliran yang dari aliran air atau dari sumber airnya. Kita masukkan dan kita tutup. Kalau bisa kita saring menggunakan rembang hijau ya, supaya tidak kemasukan ikan-ikan dari luar ya, seperti wader, seperti lele lokal atau segala macamnya. Kita tutup menggunakan rembang ayakan yang hijau yang halus seperti itu. Di sana ada. Itu. Kita tutup total. Nah, jadi kalaupun air banjir, dia tidak akan masuk karena hujan gede banget, dia tidak akan masuk. Nah, karena di sini hujan, air itu akan balik keluar. Jadi air banjir itu walaupun dia masuk hanya seberapa, tidak total masuk dan mengalir ke pembuangan. Jadi air tidak tergantikan oleh air hujan atau air banjir.
Kalau kita biarkan kita aliri air dengan pembuangan, maka air itu akan terganti oleh air bah banjir atau air hujan yang mengalir lewat saluran. Tapi apabila kita tutup dengan seperti ini, air bah itu masuk cuman sedikit, tidak ada 25% masuk ke kolam kita. Itu karena di sini hujan, karena sering hujan ya. Itu. Jadi ikan itu tidak terkontaminasi dengan air-air yang dingin atau air-air yang keruh yang membawa kuman-kuman atau sumber dari jamur ya. Jadi air ini tetap hangat. Nah, posisi air ini hangat. Nah, apabila kita panas sehari itu sudah hangat banget, malam hari itu hangat. Tapi kalau suasana seperti ini mendung-mendung begini sih tidak. Cuman untuk angka jamur dan angka kematiannya boleh dikatakan baik ya, tidak ada ya. Ini sudah terlihat yang kecil-kecil. Dan pertumbuhannya itu lebih cepat besar atau tidak terkontaminasi dengan air-air dingin ya. Ini kita habisan pelet ya, kita masih ada pelet bribek ya, sisa dari yang kecil kita kasih makan. Dan alhamdulillah setelah kita coba dan kita testimoni ada, ya tetap ada yang menjamur, tapi tidak separah yang kita alami pada saat itu. Pada saat kita membuang atau ada buangan air yang membuang air. Dan alhamdulillah hari ini itu kita terlihat sehat ya, walaupun ada 1-2 yang terlihat jamur, tapi tidak separah kayak kemarin. Kemarin sampai dengan yang ukuran 5 jari, terus yang indukannya 2 itu mati karena terserang jamur. Dan setelah itu kita ada beberapa kali berpikir kenapa sih harus mati, apa penyebabnya. Memang itu faktor alam yang tidak bisa diganggu gugat. Makanya kita punya akal bagaimana sih cara mengatasi ini semua. Kita berpikir, kita bekerja, dan kita eksperimen seberapa dan apa penyebab jamur atau angka kematian itu apa sebenarnya. Ternyata kita teliti memang faktor utama dari kematian gurame itu dari air mengalir. Makanya air tetap mengalir, cuman tidak sederas jika ada pembuangan, karena pembuangannya langsung kita tutup gitu. Jadi air tetap mengalir itu hanya untuk menjaga debit air supaya tidak surut gitu. Dan ini sudah terkontaminasi dengan mujair, tawes dan segala macamnya ya. Ini kemarin ada anak-anak yang mancing dilempar-lemparkan ke sini. Alangkah baiknya gerameh itu full gerameh, tidak ada ikan apapun yang tercampur di dalamnya. Jadi itu lebih efisien atau lebih pertumbuhannya itu lebih cepat. Karena apa? Gurame itu makannya itu lamban atau lama ya. Beda dengan ikan-ikan tawes, mujair ataupun melem, dia makannya cepat. Kalau kita dicampur-campur, maka gurame kita tidak kebagian makan gitu. Ini kita berikan makan serbuk atau bribek, dia masih makan karena memang kecil-kecil. Tapi kalau kita berikan makanan yang lebih besar, dia tidak akan kebagian karena yang lebih besar itu lebih kencang